Halo Sobat yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya pada pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab yang kelima dengan tema sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Namun pada kali ini kita akan belajar pada tema yang kedua, yaitu kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Mari kita sama-sama belajar dan mari kita sama-sama simak pembelajaran kita pada kali ini. Kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Sebagai manusia, Yesus pun mengalami kematian. Ia wafat dan dikuburkan sebagaimana manusia pada umumnya. Tetapi kematian bukanlah akhir segalanya tentang Yesus. Sebab Yesus dibangkitkan Allah dari kematian. Warta tentang kebangkitan Yesus Kristus tersebut merupakan dasar paling penting dalam iman Kristiani. Sebab jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh iman kita. Berdasarkan 1 Korintus 15:14. Kebangkitan Yesus merupakan bukti harapan bagi gereja bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Sebab melalui pembaptisan, kita telah dipersatukan dengan wafat Yesus Kristus dan kelak akan menikmati kebangkitan bersama Kristus. Bukan itu saja, sebagaimana Kristus masuk dalam kemuliaan Allah di surga, demikian pula setiap orang yang percaya kepadanya. 1. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah keselamatan. Kubur kosong menandai Kristus yang bangkit. Yesus menampakkan diri. Mengapa Kristus bangkit? 1. Untuk menyatakan keadilan Allah. Kristus yang rela taat pada kehendak Allah, menderita dan wafat, sudah selayaknya ditinggikan dengan kebangkitannya yang mulia. 2. Untuk memperkuat iman kita. 3. Untuk memperkuat pengharapan. 4. Agar kita dapat hidup dengan baik. 5. Untuk menuntaskan karya keselamatan Allah. 2. Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga mempunyai makna bahwa ia ditinggikan dengan setinggi-tingginya. Hal itu diungkapkan dengan perkataan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus sehakikat dengan Bapa dan kemuliaan dan kehormatan. Duduk di sebelah kanan Bapa berarti awal kekuasaan Mesias. 3. Makna kebangkitan Kristus bagi kita. Rasul Paulus menulis sebagai berikut. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitannya membuktikan bahwa pengajaran dan termasuk klaim bahwa Dia sungguh Allah mendapatkan bukti yang kuat. Hal ini diperkuat bahwa janji akan kebangkitan Kristus telah dinubuatkan sebelumnya. Dengan kebangkitan Kristus,
maka terbukalah pintu masuk menuju kehidupan baru, yaitu hidup yang dibenarkan oleh Allah atau hidup yang penuh rahmat Allah. 4. Makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita. 1. Kristus adalah sang pemimpin kita. Ia akan membawa serta kita semua yang percaya dan bergabung dengan Dia masuk dalam kemuliaan surgawi. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. 2. Kristus menjadi pengantara kita pada Bapa. Berkat kenaikan Kristus ke surga, kita dapat sepenuhnya mempercayai Kristus. Dia tidak hanya menjanjikan tempat di surga, tetapi telah menunjukkan kepada para murid Dia sendiri terlebih dahulu naik ke surga. Dengan kenaikannya ke surga, maka Dia dapat menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa. Sehingga kita yang berdosa dapat mempunyai kepercayaan yang besar akan belas kasih Allah. Makna yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup berfokus hal-hal surgawi. Kerajaannya bukan dari dunia ini, namun dari surga. Oleh karena itu, sebagai umat beriman yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dengan sakramen baptis, senantiasa mencari perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada, yaitu di surga. Dengan demikian, kita tidak boleh berfokus pada perkara-perkara di bumi, melainkan pada perkara-perkara yang di atas atau hal-hal surgawi. Walaupun Yesus sekarang berada di surga bersama Bapa, tetapi kehadirannya bisa kita rasakan. Ia hadir melalui sabdanya. Setiap saat kita membaca kitab suci, kita merasakan Yesus yang hadir dan bersabda kepada kita. Ia hadir dalam Ekaristi, terutama dalam bentuk komuni. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima saat Ekaristi merupakan tanda kehadiran Yesus Kristus dalam diri kita. Ia hadir untuk menguatkan iman kita. Ia hadir dalam sakramen-sakramen. Dalam sakramen Kristus, hadir untuk menyelamatkan. Ia hadir melalui para pemimpin gereja. Merekalah wakil Kristus di dunia. Melalui mereka, Yesus hadir untuk imam, raja, dan nabi. Semua tanda kehadiran Kristus itu hanya mungkin dapat dirasakan bila mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga berkat Tuhan melimpah kepada kalian. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari wabah.
dan kita selalu sehat. Sampai jumpa kembali dalam materi yang akan datang. Bye-bye.